Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faqim wajhaka lid-din hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alayha la tabdila li khalqillah dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsaran nasa la ya'lamun. Sadaqallahul azim. Tak henti-hentinya kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sampai dengan detik ini kita masih diberikan nikmat kesehatan dan keringanan langkah kita untuk tetap mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan ibadah salat Jumat di masjid yang mulia ini. Tak lupa juga salawat dan salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya dan orang-orang yang beriman. Insyaallah kita yang hadir pada hari ini akan diberikan syafaat olehnya sehingga kita berharap bisa mendapatkan ganjaran surga Jannatun Naim insyaallah. Pada kesempatan ini kami berpesan, marilah kita tingkatkan semangat Islam, semangat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Janganlah sampai kita terlena dan jangan juga sampai kita lupa bahwa setelah hidup ini masih ada lagi satu kehidupan yang abadi yang kita semua harus memikirkannya dan mempersiapkannya untuk menyongsong situasi kematian yang selalu mengintip kita. Saudara-saudara kaum muslimin sidang Jumat yang dirahmati Allah, saat ini suasana masih bulan Syawal. Bulan Syawal ini ada tentu karena sudah ada bulan suci Ramadan. Bulan Syawal ini melahirkan insan-insan yang baru, melahirkan manusia-manusia yang baru dengan semangat baru, mungkin juga dengan baju baru. Sebagaimana kita ketahui bahwa target puasa Ramadan itu adalah mencapai derajat takwa. Tentu bagi kita yang sudah melaksanakan ibadah Ramadan dengan benar, maka bolehlah kita dimasukkan ke dalam kelompok orang-orang yang bertakwa itu. Saudara-saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah, kita sampai pada detik ini, kita sampai pada situasi ini, itu dikarenakan bulan suci Ramadan Allah sudah melimpahkan semua anugerahnya kepada umat Islam yang menjalankan ibadah puasa. Setidak-tidaknya ada 7 hal yang sudah dilimpahkan oleh Allah pada bulan suci Ramadan.
Yang pertama adalah rahmat. Kita tahu bahwa pada bulan Ramadan di 10 hari pertama itu Allah melimpahkan rahmatnya kepada umat manusia, kepada umat Islam yang melaksanakan ibadah puasa. Kemudian yang kedua, Allah juga melimpahkan maghfirah, atau yang kita dengar, yang kita kenal dengan pada putaran kedua. Kemudian yang ketiga, dilimpahkan juga masa pembebasan. Masa pembebasan. Jadi 10 terakhir itu adalah masa pengampunan dosa-dosa. Kemudian di bulan suci Ramadan juga ada yang namanya Lailatul Qadar. Kita tahu bahwa malam Lailatul Qadar adalah malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Kalaulah pada malam itu kita melaksanakan ibadah dan diterima ibadah kita, maka ibadah kita setara dengan lebih kurang 83 tahun kita melaksanakan ibadah. Kemudian di bulan suci Ramadan juga ada yang namanya zakat fitrah. Jadi kita masing-masing yang berpuasa mengeluarkan atau membayar zakat fitrah. Kemudian ada lagi setelah Ramadan datang bulan Syawal, ada namanya pahala 6 hari jika melaksanakan puasa di bulan Syawal, yang dijanjikan bisa memberikan pengampunan kepada mereka yang melaksanakannya. Dan yang terakhir adalah adanya halal bil halal. Saudara-saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah, mari kita perhatikan surat Al-Imran ayat 133. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah 'arduhas samawati wal ard 'uddat lil muttaqin. Bersegeralah menuju ampunan dari Tuhanmu dan surga yang luasnya seperti langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Saudara-saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini ada baiknya mari kita memperhatikan apa yang terkandung di dalam ayat ini. Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa ciri-ciri orang yang bertakwa itu paling tidak ada 4 hal. 4 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah orang yang bertakwa, mereka menginfakkan sebagian harta yang mereka miliki. Saudara-saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah, kebiasaan berinfak ini tentu kita sudah lakukan atau kita sudah latih diri kita selama masa bulan suci Ramadan. Sekarang pertanyaannya adalah, apakah di bulan Syawal ini atau di bulan setelah Ramadan ini kita masih akan meneruskan kembali kebiasaan-kebiasaan kita yang berinfak di bulan suci Ramadan itu? Tentu ini kembali berpulang kepada sejauh mana penghayatan kita terhadap pelaksanaan puasa kita di bulan suci Ramadan yang lalu. Bagi kita yang memang sudah punya tekad yang kuat untuk tetap menegakkan agama Allah ini, maka tidak ada waktu lagi saudara-saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah. Tidak ada kesempatan lain lagi kecuali kita berbagi, kecuali kita
mencoba untuk membiasakan diri untuk membagi kepada sesama, kepada saudara-saudara kita. Berani nggak kita? Kalau kita punya penghasilan sedikit, tetap memberikan bagian atau sebagian yang kita peroleh itu kepada mereka, atau kita hanya memberikannya ketika kita sedang lapang rezeki saja? Tentu ini akan menjadi ujian bagi kita. Keberhasilan kita di dalam ibadah bulan suci Ramadan itu ujiannya adalah sekarang dan yang akan datang. Kalau kita bisa melaksanakan semua aspek nilai-nilai yang terkandung di dalam puasa Ramadan itu, insya Allah kita akan tetap semangat dan kita akan selalu berinfak. Kita tidak akan melewatkan celengan yang lewat di depan kita, atau mungkin memang kita sengaja mempersiapkan diri dari rumah, sudah menyiapkan sebagian, atau mungkin sudah membuat perencanaan berapa yang akan kita infakkan setiap hari Jumat, setiap hari Kamis, mungkin akhirnya menjadi setiap hari, tak peduli lagi hari Jumat atau hari-hari biasa. Selanjutnya, ciri-ciri dari orang yang bertakwa adalah orang yang mampu menguasai hawa nafsunya, yaitu orang-orang yang jika diberi cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala tetap bersabar. Kembali lagi, di bulan suci Ramadan kita dilatih untuk bisa bersabar menanti saat berbuka puasa, bersabar untuk tidak marah, bersabar juga untuk menantikan rezeki mungkin yang belum datang, bersabar juga mungkin menghadapi saudara, menghadapi anak-anak kita, mungkin menghadapi istri kita yang sudah menuntut apa yang harus disediakan selama menghadapi Lebaran. Kesabaran ini tentu tidak akan bisa dengan mudah kita laksanakan manakala nilai-nilai Ramadan, nilai-nilai pelajaran kesabaran itu tidak kita latih. Saudara-saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah, bulan suci Ramadan memang banyak sekali fenomena-fenomena yang terjadi yang harusnya kita jadikan sebagai tempat untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, sebagaimana dimaksudkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 183 itu. Derajat takwa tentu menjadi target akhir dari orang-orang yang menjalankan ibadah puasa Ramadan. Yang ketiga, sebagai ciri dari orang yang bertakwa adalah berkaitan dengan sifat sabar dan mampu mengendalikan diri dari sikap-sikap lapang dada. Sebagai ciri ketiga dari orang yang bertakwa, orang-orang tersebut adalah dikategorikan seperti nabi. Kenapa kita mengacu ke sana? Karena tidak ada seorang nabi yang tidak mendapatkan ujian kesabaran. Wajar toh kalau ternyata orang-orang yang sabar itu disamakan dengan seperti seorang nabi, walaupun derajatnya mungkin tidak setinggi seperti seorang nabi, tapi paling tidak kita berusaha untuk bisa melatih, untuk bisa mendapatkan derajat kesabaran itu. Lalu yang keempat, ciri orang bertakwa adalah orang-orang yang sanggup bertaubat atas segala dosa yang sudah diperbuatnya. Saudara-saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah, taubat adalah satu kata yang membatasi antara ketika orang melakukan dosa berpindah kepada bertaubat atau berhenti untuk melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Taubat
menjadi satu kata kunci yang menjadi muara yang akan kita kejar atau yang akan kita tempuh atau akan menjadi pembatas buat kita bahwa kita sudah hijrah. Tobat dalam arti yang luas tentu banyak hal yang bisa kita terjemahkan. Artinya kalau selama ini kita enggan bersedekah, maka boleh juga kita katakan saya bertaubat, bahwa saya sekarang mulai bersedekah. Atau selama ini kita melakukan perbuatan-perbuatan dosa, maka dengan kata taubat kita berhenti untuk tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan atau perilaku-perilaku yang bisa berakibat dosa. Saudara-saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah, tentu taubat yang macam mana yang bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Kita mengenal yang namanya taubatan nasuha. Jadi taubat yang benar-benar dilaksanakan, bukan cuma sekedar ucapan, tapi juga diikuti dengan perilaku-perilaku kita, diikuti dengan bukti yang nyata bahwa taubat yang kita lakukan adalah benar-benar kita laksanakan. Kalau selama ini kita mungkin ketika mendengar azan tidak tergerak hati kita, maka sudah saatnya sekarang kita mulai membuktikan bahwa memang derajat iman itu akan kita peroleh. Saudara-saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah, mudah-mudahan beberapa hal yang penting ini bisa bermanfaat untuk kita dan bisa juga kita sampaikan kepada saudara-saudara kita. Insya Allah kita termasuk ke dalam orang-orang yang bertaubat, orang-orang yang hijrah, orang-orang yang mendapat pelajaran selama bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahillazi ja'ala at-taqwa libasas salihin. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala, ahmaduhu 'abdan mu'tarifan bisidqil yaqin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sayyidul awwalin wal akhirin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa asbihi ajma'in. Amma ba'd, faya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. ولازم الصلاة على خير خلقه عليه الصلاة والسلام فقد أمركم الله بذلك إرشادا وتعليما وإجلالا لقدس فيه وتعزيما فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي الأول وعلى آله وصحبه ومن والاه وارض اللهم عن أصحابه أبي بكر وعمر وعثمان وعلي أصحابه البقية الصحابة أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات وقاضي الحاجات
وغافر الذنوب والخطيئات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر جيوش المسلمين وعساكر الموحدين. اللهم أهلك الكفر والمشركين أعداءك أعداء الدين. آمين يا مجيب السائلين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوا من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.